Ya, saya masih berada di luar ruangan auditorium agar segera memasuki ruangan. Cek cek. Cek cek cek. Suaranya belum masuk. Ngomong. Cek. Cek. Masuk deh. Oke. Cek, oke. Mohon perhatian untuk seluruh peserta dan panitia. Kita mulai acara kajian Ramadan yang ketiga atau kajian Islamiyah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di bulan Ramadan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiyana wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya
yang senantiasa mendapatkan perlindungan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini tepat waktunya di acara Ramadan Pagansa yang kita selenggarakan beberapa hari ke belakang dan sampai saat ini di hari kelima yang alhamdulillah acaranya masih tetap berjalan, yang dimana kegiatan ini diisi dalam beberapa kegiatan kajian diantaranya, dan tibalah saatnya kita di acara kajian Ramadan atau Tablighul Islamiyah yang ketiga, yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Jajang Aisyul Mujaki, LC MPD, yang dimana beliau sengaja kita hadirkan untuk kajian di Himpunan Mahasiswa Biologi, yang semoga nanti ilmunya bisa kita manfaatkan untuk sekarang dan kelak nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lama lagi saya selaku moderator Farid Fadlur Rahman menyerahkan forum atau kajian kepada yang terhormat Bapak Jajang Aisyul Mujaki dan CMPD. Kepadanya saya silakan yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Yang saya hormati Ketua Himbio, Himpunan Mahasiswa Biologi, ya, Muhammad Taufik, ya, Taufik Muhammad, Taufik Muhammad Haidir, ya. Juga hadir para pengurus Himbio yang lainnya, ya. Juga para peserta Zoom yang sudah gabung pada siang hari ini. Ada berapa peserta yang sudah gabung? Ya, banyak ya. Boleh. Moderator, Kang Farid. Alhamdulillah, setelah beberapa hari ke belakang kita janjian di WA. Sekarang ketemu di sini, ya, setelah sekian pertemuan online, ya. Alhamdulillah sekarang bisa lihat langsung ini Farid, ya. Yang kalau kuliah online belum mandi gitu. Mandinya dia sebelum sahur, jadi pas jam 10 online sudah kusut lagi. Ya, temanya tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau keistimewaan malam Lailatul Qadar ya cuma satu sebetulnya, ya. Yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Itu. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu keistimewaannya. Tetapi pada kali ini, ya, mari kita sama-sama mengkaji, memahami, ya, kenapa ada malam Lailatul Qadar bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bagi umat Nabi-Nabi terdahulu tidak ada istilah malam 1000 bulan. Ya, tidak ada istilah malam 1000 bulan. Kemudian bagaimana cara kita menghidupkannya
supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ya. Sehingga nanti kita bisa menilai diri sendiri, saya ini dapat Lailatul Qadar apa tidak. Gitu. Ya. Oke, silakan di slide-nya diklik. Ya. Oh. Laptop. Ini. Oke, malam Lailatul Qadar ini berawal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadu kepada Allah, mengeluhkan kepada Allah, curhat kepada Allah tentang usia umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, usianya pendek-pendek, ya, berbeda dengan umat-umat terdahulu, Nabi Adam, ya, umat-umat terdahulu ratusan tahun, ribuan tahun. Nabi Nuh saja misalnya, beliau berdakwah itu 950 tahun. Masa dakwah beliau 950 tahun, berarti 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu masa dakwahnya saja. Berarti kalau ditambah masa kecil beliau sampai jadi Rasul, kemudian setelah itu beliau setelah dakwah selesai kemudian meninggal, bisa lebih dari 1000 tahun usianya. Ya. 1000 tahun kan berarti pahalanya banyak banget ya. Ya, pahalanya banyak banget ya. Misalnya pahala bersedekah selama 1000 tahun. Ya. Banyak sekali ya. Sementara ya umat Muhammad SAW itu kata Rasul, "A'malu ummati baina sitti was sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Bang Farid berapa sih usianya? 20. Nah, dekat tipis sama saya. Ya. 20 berarti tinggal berapa tahun lagi? Kalau maksimal 70 tahun. Nah, 50 tahun. Ya, ada beberapa yang lebih dari 70. Itu sangat sedikit. Itu bonus dari Allah SWT. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan." Ya. Engkau telah menjadikan umatku begitu pendek usianya dan sedikit amalannya. Karena usianya cuma 60-70 ya cuma segitu. Belum maksiatnya gitu kan. Kadang juga 60 tahun nggak semuanya full beramal soleh. Jadi tambah sedikit amalnya. Sedangkan umat terdahulu usianya panjang-panjang ya, dan mereka bisa melakukan amal yang banyak. Ini. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad SAW. Ada beberapa amalan yang dilakukan, ya, mungkin sederhana melakukan amalan itu, tapi pahalanya berlipat-lipat, ya, berlipat ganda luar biasa, sehingga nanti bisa menyamai umat-umat yang amalannya ratusan ribuan tahun. Ya. Salah satunya adalah Lailatul Qadar. Jadi siapa yang pada malam itu diaku oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka dia berarti telah berbuat amal soleh selama 1000 tahun. Ya. 1000 tahun tadi berapa? 1000 bulan, maaf, 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. 83,4. Ya. 83 tahun. Ini artinya bahwa ketika kita sekali saja hidup di dunia ini dapat satu kali Ramadan Lailatul Qadar, usianya kita misalnya 70 tahun ditambah 1000 bulan, ditambah 83 tahun, 70 tambah 83, jadi berapa? 153 tahun. Sama dengan umat terdahulu yang ratusan tahun beramalnya. Jadi kalau orang umat terdahulu ingin dapat pahala ratusan ribuan itu harus panjang umur, setiap hari beramal. Kalau kita mah cukup dapat Lailatul Qadar sekali sudah menyamai 83 tahun. Apalagi dua kali dapatnya, apalagi tiap Ramadan dapat. Jadi Rasulullah 63 tahun. Ya, jika beliau selama Ramadan dapat Lailatul Qadar dan dipastikan dapat ya berkali-kali, maka usia Rasul yang 63 ditambah
sekian ratus bisa ribuan tahun juga. Sama dengan beramal dengan orang yang usianya ribuan tahun. Nah ini salah satu kelebihan keutamaan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usianya pendek, tapi dalam beramal ada amalan yang berlipat ganda. Ya. Umat terdahulu karena usianya panjang, ketika puasa bisa ratusan hari, bisa ribuan hari. Kalau kita cuma sebulan wajibnya, setahun wajibnya 1 bulan 30 hari. Kalau orang usianya 60 tahun, mulai puasa itu usia balik. 15 tahun dia balik mulai puasa. Sampai 60 berarti 35 tahun dia berpuasa. 35 dikali 30 hari. Berapa? 35 kali 3. 100-an kan? Lebih. 120-an. Nah, maka Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Ya, biar bisa puasa setahun setiap tahunnya, maka setelah Ramadan ada puasa Syawal 6 hari, dan jika dilanjut puasa Syawal 6 hari itu sama dengan puasa 360 tahun, alias 1 tahun. Nah, jadi orang dulu mah kalau ingin puasa setahun ya dari bulan 1 sampai bulan 12 puasa terus. Kalau umat Muhammad SAW enggak begitu. Cukup puasa Ramadan 30 hari ditambah Syawal 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun. Ini betapa rahman rahimnya Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi contohnya yang berlipat-lipat itu, ya, baca Quran. Ya. Umat terdahulu baca kitab sucinya ya pahalanya biasa saja gitu kan. Kalau umat Muhammad SAW baca Quran satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Di Ramadan bisa dikali 100-an, ribuan, bahkan berlipat-lipat. Satu huruf 10. Kalau umat dulu satu huruf ya 1. Gitu. Umat Muhammad SAW satu huruf 10. Jadi baru alif lam mim. Berapa huruf itu? 3 huruf. Ya, jadi 30. Nah ini kelebihan, keutamaan menjadi umat Muhammad SAW. Setelah Rasul curhat mengadunya kepada Allah, maka Allah kabulkan. Maka Allah turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Klik mana tadi? Oke. Nah, dengan keutamaan malam Lailatul Qadar yang luar biasa ini, maka kita harus berusaha mencarinya, meraihnya, menjemputnya, mendapatkannya, ya. Oke, yang pertama, ya, luruskan niat, ya, luruskan niat. Jangan mencari Lailatul Qadar dengan menebak-nebak. Wah, kayaknya malam ini nih. Kayaknya malam besok. Nah, apalagi Ramadan sekarang semuanya malam ganjil. Ya, kenapa malam ganjil? Karena ada 2 versi. Ada yang puasa mulai Sabtu, ada yang puasa mulai Ahad, Minggu. Ya, nanti malam keberapa? Malam ke 20, 25. Ya. Tapi Muhammadiyah malam ke 26. Ya. Apa kebalik? Bingung ya, nggak dihitung ya. Jadi bisa tiap malam ganjil kan gitu kan. Ya. Maka bagi yang berpikir tiap malam ganjil, ya maka akan semangat ya menghidupkan malam harinya untuk menjemput meraih Lailatul Qadar. Tapi kalau berpikir tiap malam genap, di rumah aja deh, di masjid. Oke. Jadi nggak usah nebak-nebak, bakal capek ya. Nggak usah nebak-nebak. Kan kadang tersugesti kata Rasul malam-malam ganjil Lailatul Qadar turun ke bumi. Ya, hanya nebak-nebak, kayaknya malam 21, kayaknya malam 23, kayaknya malam 25, ya. Kayaknya malam 27, kayaknya malam 29 gitu kan. Terus kayaknya akhirnya sampai malam 30 nggak pernah ikutan itikaf gitu. Sholat tarawih pun 12. Karena nebak-nebak doang. Nebak-nebak doang. Baik. Jadi rumusnya undanglah
Lailatul Qadar dengan memantaskan diri. Nggak usah ngitung ganjil genap, yang penting kita tiap malam berusaha memperbanyak ibadah kita. Ya, qiyamul lail, sholat sunnah, tahajud, ya, kita juga membaca Al-Quran dan berzikir. Kurangi tidurnya. Ya. Bukan diperbanyak tidurnya. Ya. Tapi jangan juga tidurnya itu sudah kurang, tapi dipakai main game terus. Ya, tapi dipakai mabar terus. Ya. Tapi dipakai chatting terus. Ya. Chattingnya sama Allah ya, baca Qurannya. Nah ini untuk meraih Lailatul Qadar. Luruskan ya. Oke. Ini ayatnya sudah hafal semua? Sudah hafal semua ya? Ya. Dan belum? Ya ini surat favorit kalau Ramadan para imam sering baca surat ini ya. Maghrib baca ini, Isya juga sama, ya, tarawih, witir, subuh juga sama. Yang biasanya di bulan-bulan lain yang favorit adalah kuliah dan kulhu. Termasuk Farid. Ya. Jadi imam bacanya kuliah mulu ya. Ya, nggak apa-apa daripada enggak gitu kan. Ya. Tapi selevel IAIN, mahasiswa IAIN, masa kuliah dulu terus? Ya, tambahin dari ala sampai naba sampai. Oke, syukur Al-Baqarah. Kemudian pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu muncul tiba? Ya, hadis Bukhari mengatakan bahwa ya Lailatul Qadar itu muncul pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti dari tanggal berapa tuh? 21 ya ganjil, 23, 25, 27, 29. Ya. Nah, Ramadan sekarang versi pemerintah ganjil, versi Muhammadiyah genap. Versi Muhammadiyah ganjil, versi pemerintah genap. Jadi bisa genap semua tiap malam, bisa ganjil semua tiap malam. Jadi tadi rumusnya jangan nebak-nebak malam ke berapa. Ya, nanti capek sendiri. Dalilnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini dicontohkan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan segalanya, fokus di masjid, iktikaf, ya, untuk menjemput kedatangan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi mestinya di finish Ramadan itu setiap kita lebih semangat beribadahnya. Bukan malah sebaliknya ya. Ini 10 hari sepekan akhir Ramadan malah sahur malas-malasan. Jamaah tarawih mengalami kemajuan. Sopnya maju ya. Yang biasa 10 sop semuanya maju ke depan jadi 3. Baca Quran juga mulai malas-malasan ya. Yang mulai tahajud apalagi sholat duha juga. Aduh, rasa malas. Ini kebalik ya. Jadi mestinya 10 hari terakhir ini kita semakin semangat. Ya, seperti kuda pacuan. Kuda pacuan kalau sampai finish larinya semakin lambat semakin kencang. Semakin kencang, ayo pokoknya tak peduli ya kalau dia jatuh, dia senggolan sama kuda yang lain. Yang penting segera sampai ke finish. Ya. Begitupun ketika para rider MotoGP misalnya. Ya. Ada Valentino Rossi ya yang sudah tua itu, ada Lorenzo, ada Marquez ya dan lain-lain. Kalau sudah 5 lap terakhir, tinggal 5 putaran lagi, udah itu. Ya. Pokoknya semua dikerahkan, gas terus pokoknya. Di pengkolan dibelokkan juga ya.
terserah mau nabrak, mau senggol, mau jatuh gitu. Yang penting segera finish di akhir itu minimal masuk 3 besar. Nah, ini jadi target dari mereka para rider itu udah pacu juga di akhir menjelang finish kita harus lebih semangat ya, lebih semangat. Apalagi dari Ramadan kan ada bagi-bagi THR. Nah, mestinya lebih semangat. Dari dosen ya. Nomor rekeningnya ya. Ya, yang beruntung. Nah ini, jadi 10 terakhir kita harus lebih semangat lagi ya, jangan malas semakin loyo. Ya, memang kenyataannya faktanya menyedihkan ya. Yang ramai bukan di masjid lagi. Yang ramai di mana sekarang? Ya di jalanan, di mall, di pasar, di taman kota ya, di tempat-tempat ngabuburit. Nah itu yang ramai ya. Di mall ya, bagi jalan Cipto macet ya. Ya macet. Jadi kalau orang Cirebon mestinya gak usah kehidupan macet ya. Di jauh-jauh hari kemarin sudah beli itu bagi lebaran. Kalau belinya sekarang ketemu orang Kuning, orang Majalengka, orang Dermayu pada kesini semua. Oh, berjubah. Alhamdulillah coronanya udah pergi. Kemudian juga ada hadis yang lebih khusus menjelaskan bahwa Lailatul Qadar malam gantinya malam ke-27. Malam ke-27 versi pemerintah itu Kamis malam Jumat. Kalau versi Muhammadiyah Rabu malam Kamis. Oke. Jadi mau yang mana nih? Ini kan dua-duanya ya, malam Kamis yang mereka gitu kan, tidurnya 1-2 jam saja, malam Jumat juga sama. Supaya kita dapat Lailatul Qadarnya 2 malam. Gitu, ya. Ini hadisnya jelas ya bahwa lebih kepada tanggal 27. Sehingga iktikaf itu ramainya di malam ke-27. Saya sedang iktikaf sebetulnya ya, bergabung dengan teman-teman dari tanggal 21 malam setelah Ramadan. Ya. Ya cuma gitu kalau PNS nggak bisa fokus ya. Apalagi dia pejabat siang harus ngantor. Nah, jadi kita bisanya maghrib sampai subuh. Ya, maghrib sampai subuh. Ya. Kayak sekarang nih harus kesini kan. Belum jadwal-jadwal mesti kajiannya. Oke. Ya paling tidak minimal di malam hari kita bisa iktikaf ya. Kalau siang ya sibuk masing-masing. Kemudian juga ini hadis sama ya, ini 10 hari terakhir ya menyatakan bahwa malam-malam ganjil itu terutama di malam 7 malam terakhir. Berarti kalau 7 malam terakhir setelah tanggal 23 ya. Kalau 10 hari terakhir setelah tanggal 20. Nah, bagaimana kita menghidupkan Lailatul Qadar? Ya, bagaimana kita melakukan amalan apa saja supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar? Ya. Contohnya yang pertama, ya, seluruh amalan wajib. Ya. Amalan wajib kita di Ramadan apa? Puasa Ramadan ya, maksimalkan tidak hanya nahan lapar dan haus, tapi juga bisa menahan emosi, menahan marah, tidak gibah, tidak hasud, tidak ada penyakit hati, ya, biar pahalanya maksimal. Kemudian sholat 5 waktu juga sama, ya selama Ramadan berusaha tepat waktu, berusaha berjamaah 5 waktu itu di musola di masjid. Ya, di kosan. Penting di kosannya berjamaah ya. Nah, kalau sendiri-sendiri ya kalau bisa berjamaah. Ya kan kosannya dekat musola, dekat masjid ya. Lumayan ada takjil di masjid ya. Harus kreatif mahasiswa itu ya. Makanya tiap hari cari masjid yang takjilnya lumayan di masjid mana ya. Masjid yang kan dari 5:30 sudah di masjid ya. Tadarus, baca Quran. Lumayan kan?
menghemat anggaran. Nanti ada info, oh masih sana ada sahur tuh lagi beretika. Buru ke sana, yuk naik motor ke sana. Ya, nah Farid hati-hati. Jadi Farid berat badannya belum turun. Ya, berat. Segitu ya. Ya, sehat ya, yang penting sehat. Jadi seluruh amalan wajib, berarti amalan wajib itu puasa, Ramadan, sholat fardu, bayar zakat fitrah. Sudah belum? Nah ya, yang belum jangan lupa ya, sebelum waktunya habis ya, sebelum Idul Fitri, ya, segera tunaikan zakat fitrah. Ya, kalau bisa bayar sendiri, kalau nggak bisa minta ke orang tua. Ya. Berapa di sini Cirebon? Rupiahnya? 30 ya? Kuningan 25. Oh beda ya? Orang Cirebon lebih kaya berarti. Orang Cirebon lebih kaya. Ya. Kemudian amalan wajib lainnya bagi orang tuanya yang banyak harta yang sudah wajib zakat harta, ingatkan. Ya, ingatkan. Yang jadi pebisnis, pedagang, pengusaha, ingatkan. Ya, hitung setahun itu sudah wajib zakat atau belum. Ya, jangan sampai terlupakan. Ini kewajiban. Dan rangka kita meraih Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai tahajudnya rajin, ya, sholat duhanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi sholat subuhnya jam 6 terus. Tahajud yang sunnah dibela-belain, ya, pas sholat subuh kabaran terus, kesiangan terus. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi yang wajib dulu dimaksimal. Nah, baru yang sunnahnya. Nah di Ramadan itu ada tarawih, ya, ada tarawih, ada tahajud. Ini bagi yang membedakan antara tarawih dan tahajud. Jadi tarawih ya tarawih, tahajud ya tahajud. Nanti setelah tarawih, nanti tidur sebelum sahur bangun, dan tahajud lagi. Tahajud itu minimal 2 rakaat. Ya. Kalau sudah witir setelah tarawih, nggak usah witir lagi. Ya, gitu. Jadi tahajud minimal 2 rakaat. Ya, kalau Rasul ya selalu di Ramadan peluang Ramadan selalu 11. Ya, 8 tahajud, 3 rakaat witir. Nah, jadi bagi yang menyamakan tahajud dengan tarawih berarti biasanya kalau yang menyamakan tahajud dengan tarawih itu tarawih atau tahajudnya di dini hari sebelum sahur. Nah, saya waktu jadi santri tarawihnya itu tarawih sama dengan tahajud gitu kan, itu dilaksanakan di 2 dini hari. Jadi pada Isya kan harus ngaji kitab, kemudian tidur, jadi 1:30 sudah dibangunkan sama Ustaz itu. Bangun-bangun, jam 2 sudah di masjid semua, mulai sholat. Sholat tahajud, atau sama dengan sholat tarawih. 11 rakaat, dan witir 3 tadi. Berapa lama? 1 jam. Kenapa 11 rakaat dari 1 jam? Ya, karena bacaannya satu juz. Sanggup? Sanggup? Kalau mahasiswa mah kreatif, nyari masjid yang 8 rakaat tapi cepat. Ya, dari yang 11 rakaat tapi cepat. Ya, 11 rakaat tapi atak kasur sampai anas. Nah, itu yang kami ya. Ya nggak apa-apa ya daripada sholat tarawih. Ya, ini jadi sunnah-sunnah ini dimaksimalkan juga, diperbanyak. Jadi ada tarawih, nanti ada tahajud. Ini bagi yang membedakan antara tarawih dan tahajud. Sama-sama boleh. Yang minimal tadi sebelum sahur tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Jadi 3. Kalau sudah witir betul lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, tadarus, tilawatul Quran. Jong yang sudah datang 1 kali sampai hari ini selama Ramadan, ada? Masya Allah, belum ya? Sibuk urusan himbion. Ya, sibuk ngurusin paganza. Ya, luar biasa. Ya. Oke. Pokoknya sesibuk apapun,
setiap hari harus ada yang dibaca lebaran. Minimal selama Ramadan mahasiswa IAIN itu minimal khatam 1 kali, 1 juz. Khatam 30 juz ya, 1 kali khatam Quran selama Ramadan. Kita dengan mahasiswa umum lainnya. Ya. Siap 1 kali khatam selama Ramadan? Tarik ya. Sekarang baru berapa juz? Baru 8 juz. 22 juz lagi. Sementara tinggal 6 hari lagi ya. 22 bagi 6? 4 juz ya. 4 juz itu gampang sebetulnya ya. Zuhur 1 juz, asar 1 juz, tarawih nanti 1 juz, subuh 1 juz, 4 juz. 1 juz kan bagi Farida paling 30 menit maksudnya. Ya, 30 juz selesai. Iya, maksimalnya 1 jam kan. Masa main HP berjam-jam kuat kan? Main HP berjam-jam kuat, asal pegang apa mengaji Al-Quran cuma 30 menit 1 jam kan. Nah ini sederhana ya. Jadi bismillah, ini perbanyak lagi ya. Banyakin aja masalah nanti khatam tidak ada ya. Nanti kita sudah berusaha mengejar khatam minimal 1. Jadi kalau mahasiswanya selama Ramadan 1 kali khatam, ya biasanya minimal 2 kali. Ya. Bagusnya sih begitu. Tapi kenyataannya kembali kepada masing-masing. Kemudian yang keempat, zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Ya, saat berbuka, ya berbanyak doa. Ya, saat apapun banyak berzikir, kecuali di dalam toilet. Ya, di toilet nggak usah zikir, nggak usah doa. Kan? Pak sering zikir. Kan? Ini sambil duduk di kloset dia baca selawat. Allahumma shalli. Kemudian kita duduk, woi, ya, fokus kalau kita ya. Selesaikan hajatnya. Ya. Segerakan. Di luar toilet ya, sambil nunggu antriannya, sambil nunggu berpuasa, kita baca zikir, baca doa. Nah, ya. Juga khususnya perbanyak sholawat ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sudah berapa kali pada sholawat? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tidak pakai Sayyidina. Yang benar. Dua-duanya benar. Yang enggak benar, yang enggak bersalawat. Jadi hal-hal perbedaan seperti itu enggak usah diperlukan. Ya. Punya dalil ya, yang tarawih 11 rakaat juga betul, yang tarawih 23 rakaat juga benar. Yang salah ya tidak salah tarawih. Ya. Yang puasanya hari mulai Sabtu benar, yang mulai Ahad juga benar. Yang nggak benar, yang nggak puasa. Jagaria ada Jagaria? Oh ini. Rambutnya ya. Belum bersyukur tinggal. Oh, Jagaria ini rajin. Assalamualaikum Bapak, besok kuliah. Jadi Pak liburnya. UTS-nya sudah kerjakan? Sampai hari Kamis ya? Sampai tanggal 28 ya? Tanggal 28 UTS-nya dikirim.
semuanya soal. Parit juga PJ ya. Siapa kosongnya yang kelas 1? Oh, Parit ya. Ayah Parit. Yang kacamata itu siapa? Nah, Arvin. Arvin, ya. Bagus ya, dia suka mancing-mancing diskusi. Asal jangan memancing keributan aja ya. Ya, jadi sholawat ya. Ini berbanyak. Sambil naik motor ya. Salatullah salamullah. Kan agak lubang. Jadi bisa menghindari lubang, menghindari kucing. Insya Allah, Allah. Yang punya mobil nyetir, sambil duduk di angkot, di bus, sambil jalan mayung. Ini dalam rangka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang keenam, itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, boleh sesaat, boleh 2 saat, boleh setengah malam, boleh sebentar juga boleh. Ya, kalau Rasulullah memang full, ya Rasulullah full. Kalau Imam Syafi'i beliau dalam kitab malam itu mengatakan cukup dia sholat isya berjamaah di masjid, subuh di masjid itu sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, berarti sebelum jam 7 sudah nyampe ke masjid, sholat sunat, kemudian sholat isya, sholat Fatihah, zikir, setengah 8 pulang. Itu setengah jam itu sudah dihitung nih. Ya, nanti sebelum subuh dia sebelum setengah 5 dari masjid lagi. Sholat sunat, sholat subuh berjamaah, kemudian kuliah subuh, kajian zikir, jam setengah 6 balik. 1 jam di masjid itu sudah dihitung nih. Ini bagian super sibuk ya, Farid. Super sibuk kan? Ya. Tapi vakansinya sudah selesai hari ini ya. Nah, berarti bisa fokus nih di malam-malam berikutnya. Oke, ya. Jadi yang bisa full ya setiap malam dari pagi sampai subuh sampai tidur di masjid ya. Itu lebih afdal lagi ya. Kurangi tidurnya ya tidur 1-2 jam ya. Nanti ganti tidurnya siang. Ya. Itikaf ya. Kemudian yang ketujuh amalan-amalan sunnah lainnya. Ya. Memberi makan orang berbuka. Ini ada program bagi-bagi takjil nggak Pak Ganjar? Belum ya? Ada? Oh, di Islam. Di Islam itu maksudnya? Oh, 2 tahun. Kemarin juga ya. Itu di jalanan, di tempat orang banyak bagi-bagi. Itu juga termasuk amalan sunnah. Nah, atau di rumah yang rumahnya jadi strategis tempat lalu lalang pengendara motor ya, misalnya angkot kaki, jalan kaki, antum simpan di depan rumah itu masukin kardus, ada kurma, ada air mineral, minimal segitu misalnya, tulis takjil gratis. Ya. Takjil gratis. Nanti pas isya lihat lagi, pasti sudah habis. Apalagi yang lewatnya mahasiswa. Ngambilnya nggak satu soalnya. Alasannya buat temannya di konser. Dia mau bawa semua kardusnya malu. Diambilnya 1, 2, 3. Ya nggak apa-apa. Itu kan sudah ada tulisan gratis. Jadi berpahala kan? Hanya sebutir kurma itu juga dapat pahala luar biasa. Ya, infak, sedekah ya, untuk ngasih ke tukang parkir tiap belokan, pengumpulan ada Pak Oga itu masih 500 perak misalnya 1.000, nah itu niatkan sedekah infaknya sebelum Ramadan, insya Allah itu termasuk amal amal. Ini dalam rangka menghidupkan Lailatul Qadar ya. Maksimalkan amalan wajib, perbanyak amalan sunnah. Nah ini dari yang lainnya ya, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan melebihi umur kita ya. Bisa melebihi umur kita. Dan umur kita rata-rata 60-70 tahun. Jadi dapat sekali dari Qadar saja sudah melebihi umur kita. Ini keutamaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Rasul sekali lagi kalau sudah sebut terakhir, beliau menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah, membangunkan keluarganya dan mengencangkan sarung, maksudnya yang menahan segalanya, yang nafsu, syahwat perut dan syahwat hati. Jadi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka merugi bila tak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kata dalam hadis Ibnu Majah, Rasul sesungguhnya bulan yang mulia ini telah datang kepada kalian. Ya, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya telah terhalang dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tiada orang yang terhalang dari mendapatkannya kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi Bismillah, ya, sebisa mungkin kita bisa menghidupkan ya malam-malam ganjil, malam-malam 10 terakhir ini dengan ibadah kepada Allah. Yang penting kita berusaha, ya, berproses, berusaha. Masalah nanti takdirnya dapat atau tidak, hasilnya itu urusan Allah Subhanahu. Nah, ini doa Lailatul Qadar. Sudah hafal ya? Sudah hafal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini Aisyah nanya ke Rasul, ya Rasul, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, saya ingin ketemu Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya baca? Kata Rasul, katakan ini ya Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai, ya, Engkau suka memberikan maaf, cinta memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini yang mahasiswi sambil bantuin bikin kolom di dapur, ya. Nyiapin sahur, bantuin ibunya baca ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil goreng-gorengan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Sambil naik motor, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sambil nunggu antrian. Ya. Sambil nunggu antrian ya maksudnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Baca ya. Ini doa Isya yang berkata Rasul, jawabannya tidak harus perbanyak. Ya. Jangan hanya setelah witir doang bareng-bareng sama petugas tarawih yang baca. Jadi perbanyak ya, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Nah, ada 4 berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama, malam itu cerah bagaikan ada bulan bersinar. Ya. Malam itu cerah bagaikan ada bulan bersinar. Jadi misalnya jam 2 ya, setelah tahajud, setelah zikir ngaji jam 2:30 keluar masjid. Maksudnya ke halaman masjid, lihat ke atas. Jika malam itu cerah, ya, kayak cerah banget kayak ada bulan bersinar, kan bulan bercahaya bersinar. Bulan bersinar bercahaya. Ini mah bersinar kayak matahari, terang cerah. Oh, berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, suasana malam tenang, tidak dingin dan tidak panas. Cirebon aslinya panas. Nah, malam ini, malam Lailatul Qadar nanti tidak panas dan tidak dingin, adem. Ya, walaupun antum di kosan nggak nyalain kipas, nggak nyalain AC, walaupun di ruangan nggak nyalain AC, malam itu adem, nggak panas, nggak dingin. Itulah ciri tanda Lailatul. Sudah belum? Ciri-ciri ini kemarin-kemarin. Sudah? Hujan terus. Kemudian matahari terbit pada pagi hari itu putih tanpa sinar. Gimana? Putih tanpa sinar. Maksudnya tidak silau gitu ya. Jadi nggak terlalu silau lihat matahari. Kemudian yang keempat, warna putih matahari berbentuk bulat seperti baskom. Seperti baskom. Nah, ini beberapa tanda munculnya hadirnya malam Lailatul Qadar.
Ini hadis. Oke, hadis ini. Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan tahun kemarin atau tahun ini? Ya, tahun kemarin. Nah, ini tandanya sederhana ya. Perhatikan saja, kalau kualitas kehidupan dan ketentraman hati setelah Ramadan membaik atau bahkan sangat dramatis keukuran 1000 kalinya, 1000 bulan, 1000 kalinya berubah total, insya Allah tanda dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi misalnya ada sahabat kita ya, setelah Ramadan tahun ini, Syawal khususnya, dia berubah banget ya. Masya Allah. Ya. Selalu ke masjid, sholat fardunya, sholat sunahnya. Nah, pokoknya luar biasa ya. Akhlaknya juga berubah. Ya. Punya gratis, 1000 kali berubah. Berarti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi jika kehidupannya sama saja atau lebih buruk, kemungkinan tak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini ciri nyatanya dalam pribadi kita ya. Jadi kalau kita merasa lebih baik, berarti kemungkinan dapat dilakukan. Kalau merasa biasa-biasa saja, berarti belum. Ada salah satu kisah Lailatul Qadar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk iktikaf berdiam di masjid semalam suntuk. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, para sahabat tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Ya, mereka berdiri sholat, Rasul berdiri sholat, mereka juga sholat. Ya. Saat itu langit mendung tidak berbintang. Ya. Angin pun meniup tubuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi masjid. Terbayang ya? Mendung tak berbintang, angin meniup tubuh sahabat Rasulullah SAW yang masjid. Menurut sebuah riwayat, ya malam itu berapa? 27 Ramadan. Ya, 27 Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Karena masjid zaman Rasul ada atapnya nggak? Ya saat itu belum ya, belum. Sehingga kalau hujan ya hujan. Karena di Timur Tengah kan jarang hujan sebetulnya. Makanya kalau kita pakai atap belum. Ini mau hujan pas malam 27 hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ya. Dia bermaksud ingin berteduh dan lari dari barisan dari sholat. Tapi niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk. Ya, tetap sujud dengan khusyuk, tidak bergeming ya sedikit pun, meskipun air hujan mengenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasul dan para sahabat tetap sujud. Mungkin yang sujud itu begitu ya. Kok nggak ada yang bangun itu ya? Bagi Rasul khusus banget, mudah hanya kita dengan fokus. Oke. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segalanya. Beliau sedang masuk alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri salatnya, hujan pun berhenti seketika. Ya, luar biasa ya. Rasul bangkit dari sujudnya, hujan pun selesai. Okay. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW bangun dari duduknya dan berlari mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW, tapi beliau pun menghalanginya. Ya. Beliau pun menghalanginya dan berkata, jangan. Biarlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering sendiri. Kita panggilnya Rasulullah tidak mau merepotkan sahabat. Anas pun duduk kembali dan mendengarkan dengan seksama cerita Rasulullah mengapa beliau begitu lama bersujud. Kenapa lama bersujud? Apa jawabannya? Ini dia.
Ketika beliau sujud dan saat hujan mulai turun, di saat itu pula malaikat di bawah pimpinan Jibril alaihissalam turun, ya, dalam keindahan dan bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Sayapnya ada berapa tuh? Sayap malaikat. Banyak sekali. Mereka berbaris rapi dan suara gemuruh tasbih dan tahmid mereka bergema di langit dan di bumi. Ya. Dan alam semesta dipenuhi dengan cahaya ilahi. Inilah yang membuat Rasul SAW terpaku menyaksikan keindahan dan cahaya. Ya. Keindahan dan cahaya yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata. Gema tasbih dan tahmid malaikat yang tak pernah didengar oleh telinga dan suasana yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Jadi hanya Rasul. Jadi Rasul sujud itu kayak lihat TV, lihat layar. Oh, di bawah itu layar. Subhanallah ya. Sahabat lain enggak. Sahabat lain enggak. Cuma karena Rasul masih sujud, ikutin aja gitu kan. Walaupun jangan yang intip-intip Rasul. Itu betul banget. Itulah Lailatul Qadar ya. Ternyata itulah Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Ini surat Al-Qadar ya. Malam itu malaikat seluruhnya juga malaikat Jibril pimpinannya turun sampai salamun ya hatta maghribil fajar ya. Oke. Nah ini kisah ya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW ya. Jadi kalau sedang waktu dini hari ada hujan ya berdoa aja berzikir, siapa tahu itu adalah hujan Lailatul Qadar. Kalaupun tidak hujan, matahari cahaya cerah, itu juga mudah-mudahan malam Lailatul Qadar. Baik, demikian ya pemaparan tentang Lailatul Qadar dari saya, bermanfaat dan memotivasi kita untuk meraih Lailatul Qadar ini, menghidupkan malam-malam Ramadan ini untuk mendapatkan malam 1000 bulan ya, malam 1000 bulan. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jajang Hashim Mujahdi yang telah memberikan siraman rohani mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang mana terdapat keistimewaan-keistimewaannya, cara mendapatkannya sebagaimana tadi disampaikan, dan semoga materi tadi senantiasa dapat kita lakukan, dapat kita amalkan, serta kita semua senantiasa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah acara kajian yang ketiga atau Tablighul Islamiyah telah selesai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama kepada tim dari PDD Mangga. Ayo kepada seluruh peserta dan pengurus turun dulu ke bawah, kita buat foto bersama terlebih dahulu.
Salam video. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam konservasi. Oke, terima kasih. Sesi foto bersama telah selesai. Selanjutnya ada sesi penyerahan cendera mata yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi kepada petugas Mabes